Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, tepatnya tanggal 16 Februari 2023. Kalau kemarin kita sudah melaksanakan pemilu untuk pemilihan presiden dan DPR, DPRI, DPRK dan seterusnya, maka pada hari ini saya berada di kebun jagung. Kebun jagung ini adalah kebun yang memang kita coba membangun motivasi di sini. Karena lahan ini sebenarnya lahan yang tidak tergarap beberapa tahun yang lalu, tetapi sebenarnya ini sudah kita tanami beberapa pohon kayu seperti jati dan mahoni. Kini tempat ini mau kita jadikan ya tanah produktif yang mungkin bisa setiap saat menghasilkan. Yang pertama menghasilkan daripada produksi ya tentunya kita mulai dari jagung. Kita coba melakukan aktivitas ya memberikan motivasi kepada orang-orang sekitar di sini. Yang kebetulan mereka bisa tinggal di sini ya walaupun rumahnya kita kerjakan rumah kecil, rumah gubuk ya rumah ya di kebun. Tetapi di sini ada sebuah perjanjian. Kita coba membiayai mulai dari pupuk sampai dengan biaya-biaya pelaksanaan. Tetapi yang menjaga ini kita berikan 70% dari hasil. Kenapa kita berikan 70%? Supaya mereka bisa hidup setelah memang memanen. Artinya ada pendapatan yang memang diharap setelah 3 bulan atau 100 hari. Mereka akan mendapatkan hasil daripada bagi hasil. Walaupun sebenarnya kita talangi semua dana. Ini bermaksud adalah agar orang-orang yang sekitar ini mau menanam ya pertama sekarang ini memang jagung sedang trennya ya kita coba lakukan hal-hal seperti ini. Saudara-saudara sekalian, berbagi itu penting, berbagi itu indah dan berbagi itu pengalaman dan berbagi motivasi itu juga penting untuk bagaimana. Mau bawa kemana? Ya. Mantap. Udah berapa ton kira-kira Bang Dedi? Wah, sudah ada 3-an. Amin. Yang udah terpetik ya. Ya. Dari kita angkat-angkat 2. Oh ya, alhamdulillah. Satu apa tuh kita anggap 50 kilo ada. 50 kilo ya. Udah berapa goni ya? Ya, kalau kita misalnya kita mulai dari menanam kemarin, saudara-saudara, di jagung yang 1 hektar ini memang butuh 20 kilo bibit. 20 kilo bibit itu kemudian kita pupuk senilai 6 juta lah. Kemudian pembiayaan sekitar 10 juta. Berarti kita punya modal dalam mengolah jagung ini sekitar 18 juta per 1 hektar. Ini mungkin sampai dengan bentuk jagungnya bisa kita jual. Nah kalau kita prediksi saja dapat 5-6 hektar pun 6 ton ya. Kali 6 ton kalau hari ini ada 36 juta. Dengan harga 6.000 berarti sudah ada 36 juta. Dan dikurangi dengan ya biaya-biaya dan pupuk tadi sekitar 18 yang mungkin akan mendapatkan hasil bersih sekitar 18 juta dalam 3 bulan atau 100 hari. Nah kalau kita lihat posisi 18 juta ini tentu posisi yang sangat minim apabila memang taksirannya hanya 6 ton. Tapi bisa saja kalau memang model-model jagung seperti ini bagus, kemudian buahnya juga lumayan. Alhamdulillah itu bisa mencapai 8-9 ton. Kalau 8-9 ton berarti kalau hari ini sekitar 54 juta. Berarti ada sekitar 40 juta dalam 3 bulan. Nah kalau kita bagi hasil 70% berarti yang mengelola ini akan mendapatkan dari nitunya itu ya sekitar 20-an juta. Atau 15 juta atau 18 juta sekitar itu dalam 3 bulan. Berarti dia bisa mendapatkan gaji sebesar 6 juta per bulan. Ini hal-hal yang memang kita prediksi. Tapi memang semua itu rezeki itu dari Allah. Yang paling penting kita bisa memberikan motivasi kepada orang-orang sekitar yang bekerja setiap hari. Atau setiap ada acara misalnya mulai dari menanam, kemudian memupuk, kemudian ya tentunya membersihkan lahan, itu kita ongkos semua.
kita ongkos semua, dan itulah yang biaya yang taksir sekitar 10 atau 11 jutaan. Insya Allah kalau Tuhan menghendaki memang mudah sekali kita berpikir tentang bagaimana mensejahterakan orang sekitar kita. Di sini ada tenaga kerja yang menjaga, ada 2 tenaga kerja yang memang sifatnya per item sekitar 8-7 orang. Tetapi tidak setiap hari, tapi ada pekerjaan terus. Ini posisi jagung kita, dan alhamdulillah kalau kita lihat memang semua bisa dilakukan apabila ada niat, ada aktivitas, kemudian ada harapan untuk berhasil. Tentunya keberhasilan itu dimulai juga prediksi apabila gagal. Apabila gagal itu bisa diprediksi kalau kita lihat dari musim, kemudian pupuk, dan seterusnya. Nah, feeling positif artinya kita harus berpikir positif. Setiap kerjaan kita itu harus dimulai dengan sesuatu niat yang bagus lah. Kita juga harus sekali-sekali merasa kecewa apabila gagal. Kalau tidak akan menyebabkan kita tidak serius. Kemudian perlu pertolongan. Ini seperti ini kan pertolongan nih sesama. Nah, ibu-ibu yang bisa bekerja di sini. Kemudian setelah pertolongan, kita harus mengurangi blok personal kita. Blok personal kita tentunya kepada mereka saya sudah tekankan kurangi malas dan harus disiplin. Kurangi ego karena kita harus bertanya pada orang lain. Kurangi kita kemampuan untuk bagaimana merasa lebih pintar. Karena memang ini perlu penyuluhan. Dan seterusnya adalah setiap saatnya ada inovasi nih. Kita beli mesin, kita mulai mesin. Ini beberapa hal yang memang kita kembangkan, dan tentunya inovasi ini penting karena setiap saat tanam pertama mungkin berbeda dengan tanaman kedua akan berbeda dengan tanaman ketiga, dan seterusnya. Kemudian dari investasi juga tentunya awal-awal banyak investasi yang harus kita keluarkan, kedua mungkin akan berkurang, ketiga akan berkurang terus, dan satu saat investasi yang kita tanam akan menjadi break even point. Artinya investasi yang kita sudah bayarkan sehingga dia menjadi keuntungan yang bernilai. Bapak Ibu sekalian, bagaimana memprediksi kegiatan ini tentunya ya melalui teori-teori yang sudah dipelajari, tetapi kita selalu berusaha untuk bagaimana tumbuh, berkembang, setiap saat ada perubahan, dan semua itu mulai doa kepada Allah SWT. Block what juga kita perlu Block di sini adalah bagaimana kita melihat lingkungan sekitar kita yang kadang-kadang belum pun kita mulai sudah ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya tentunya itu semua pendekatan yang harus kita lakukan. Apalagi di lokasi yang seperti ini, kanan kirinya itu adalah tempat orang beternak. Maka antisipasi yang paling penting adalah bagaimana kita pagari tempat ini dengan baik. Kita berikan sosialisasi kepada yang peternak untuk menjaga ternaknya sehingga tidak saling mengganggu. Nah, ini blok personal, blok word. Artinya lingkungan itu berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi semua bisa diantisipasi dengan cara bijak tentunya. Setelah blok word, tentunya kita harus bicara tentang bagaimana perasaan gembira, perasaan sedih juga kalau kecewa. Dan yang lebih penting adalah goal. Kita fokus di dalam melakukan kegiatan ini. Fokus yang kita masuk adalah setiap harinya petani di sini atau yang mulai harus melihat bagaimana perkembangan tanaman ini, sehingga kalau ada hal yang perlu diselesaikan dengan cepat, perlu kita antisipasi bisa terjadi. Dan alhamdulillah setelah 100 hari inilah keadaannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridhanya kepada kita semua. Bagian daripada ini tidak lain adalah bagaimana memberdayakan, mengajak orang-orang yang memang selama ini tidak punya kesempatan untuk berkarya, mengajak teman-teman yang bisa bergabung di sini, karena di sini sudah ada tanah yang memang dikelola dan dikapling, dan insya Allah akan semua menjadi sesuatu yang berguna. Bermanfaatlah dirimu bagi orang lain, sehingga
kita menjadi orang-orang yang dikenang. Salam dari Belang Bintang. Ikuti terus channel Mahadi Batra, walaupun memang channel kita selalu berubah-ubah posisi, tetapi semua itu adalah demi motivasi untuk semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.